Salam saudara yang dikasihi oleh Yahweh, kita bersyukur di minggu yang keempat ini masih diberikan kuat dan sehat oleh Bapa di surga. Kita mau dengarkan firman Yahweh, namun sebelumnya kita berdoa. Bapa dalam surga yang kami sembah dalam nama Yesus HaMasiah, hati kami penuh rasa syukur kepadamu atas segala anugerah-Mu, pertolongan-Mu bagi kami, sehingga kami ada sampai saat ini. Kami mau dengarkan firman-Mu, Roh Kudus urapi kami, agar kami semakin dikuatkan, diteguhkan dalam firman-Mu. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus HaMasiah kami berdoa, haleluya, amin. Pada kesempatan ini sebuahkan firman yang terambil dari Yosua pasal 24 ayat 14 sampai dengan 18 yang berbunyi demikian. Maka sekarang takutlah akan Yahweh dan beribadahlah kepadanya dalam kesungguhan dan kebenaran, dan berbaliklah dari ilah-ilah yang leluhurmu beribadah kepadanya di seberang sungai dan di Mesir, dan beribadahlah kamu kepada Yahweh. Dan jika hal itu tampak jahat menurut pandanganmu untuk beribadah kepada Yahweh, hari ini pilihlah bagi dirimu kepada siapakah kamu akan beribadah, apakah kepada ilah-ilah yang leluhurmu beribadah di seberang sungai, atau kepada ilah-ilah orang Amori yang di negerinya kamu tinggal. Tetapi mengenai aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Yahweh. Dan bangsa itu menjawab dan berkata, jauhlah kiranya hal itu dari kami untuk meninggalkan Yahweh, untuk beribadah kepada ilah-ilah lain. Karena Yahweh Elohim kita adalah Dia yang telah membawa kita dan leluhur kita keluar dari tanah Mesir, keluar dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda besar itu di depan mata kita, dan telah memelihara kita di sepanjang jalan yang telah kita tempuh, dan di antara semua bangsa yang di tengah-tengahnya kita telah melewatinya. Dan Yahweh telah menghalau semua bangsa itu, bahkan orang Amori yang mendiami negeri ini sebelum kita. Kami juga akan beribadah kepada Yahweh karena Dia adalah Elohim kita. Saudara yang dikasihi oleh Yahweh, kita tahu hidup ini di dunia ini sementara, dan kita tahu banyak pilihan-pilihan yang diberikan kepada kita untuk melakukan yang benar atau melakukan dosa atau melakukan kesalahan. Kembali kepada sikap kita, apa yang harus kita pilih. Yosua di akhir pemerintahannya memimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Dia berkata, hari ini pilihlah bagimu, apakah beribadah kepada Yahweh Elohim atau kepada ilah-ilah, tapi aku dan keluargaku untuk tetap setia beribadah kepada Yahweh. Hari ini saya berikan temanya, hidup ini adalah pilihan. Sekali lagi, hidup ini adalah pilihan. Ketika Yahweh ciptakan Adam dan Hawa ditempatkan di Taman Eden, Yahweh sudah perintahkan dalam Kejadian pasal yang kedua ayat 16-17, semua buah pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, kecuali yang di tengah taman jangan kau makan, kalau kau makan kau mati. Artinya pilihannya apa? Kalau engkau mau hidup, jangan makan buah pohon yang di tengah taman. Kalau engkau mau mati, makan buah pohon yang di tengah taman. Yahweh tidak pernah membuat manusia seperti robot, tapi Dia memberikan kebebasan bagi kita memilih mana kesukaan kita. Tapi ingat, akhir daripada pilihanmu menentukan hari esokmu, masa depanmu. Dan ternyata Adam dan Hawa memilih bukan apa yang Yahweh larang, tapi
justru memilih apa yang Yahweh larang karena dipengaruhi oleh si iblis ketika ular datang menggoda Hawa dalam Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai dengan 5. Hawa, bukankah semua buah pohon dalam taman ini enggak boleh kau makan buahnya? Hawa jawab, masih benar, tidak begitu ular. Kami boleh makan buah pohon yang di tengah taman, kecuali di dalam taman ini, kecuali yang di tengah taman itu kami nggak boleh makannya. Kalau kami memakannya, kami akan mati. Ular berkata, kamu makan saja, kau tidak akan mati, tapi justru kau sama seperti Yahweh itu. Ternyata Hawa memilih perkataan iblis, lebih mempercayai perkataan iblis daripada firman Yahweh. Adam yang mendengarkan firman Yahweh itu juga memilih memakan buah pohon itu, dan akibatnya adalah mereka dihukum, harus diusir dari Taman Eden. Hari ini hati-hatilah dalam menjalani hidupmu, karena dunia semakin hari semakin sulit, dunia semakin hari semakin jahat. Apakah engkau memilih hal yang benar atau memilih hal yang salah? Ingat, jangan engkau enak-enak hari ini memilih, aku pilih untuk melakukan ini, tetapi ujung-ujungnya adalah maut. Tetapi engkau memilih mengikut Yesus HaMasyiah, engkau pasti selamat. Dan kita tahu, saya berikan contoh, ada beberapa contoh yang salah memilih. Yang pertama tadi Adam dan Hawa. Yahweh sudah katakan jangan makan buah pohon yang di tengah taman, tapi justru mereka makan. Akibatnya karena salah memilih, Adam dan Hawa harus diusir dari Taman Eden, harus bersusah payah cari nafkah, perempuan harus sakit melahirkan, harus terkutuk mereka dan mengalami kematian. Jadi ingat, pilihanmu hari ini menentukan hari esokmu. Engkau salah memilih, engkau yang menerima akibatnya. Engkau memilih yang benar, engkau juga yang menerima upahnya. Contoh yang kedua adalah Lot. Saya sengaja ambil contoh Lot ini, karena Lot ini ketika Abraham juga mengatakan, Lot, kalau kamu ke kiri, aku ke kanan, kalau kamu ke kanan, aku ke kiri. Ternyata Lot memilih daerah Sodom. Itu di dalam Kejadian pasal yang ke-19 ayat 17 dan ayat yang ke-24 sampai 26. Dan kita tahu ketika yaitu Lot tinggal di daerah Sodom. Sodom itu berasal dari kata sodomi, perjinahan sejenis, melakukan perjinahan sejenis. Maka Yahweh membakar kota Sodom itu. Tetapi sebelum yaitu kota Sodom dan Gomora dibakar, Yahweh juga perintahkan, Lot, tinggalkan negeri Sodom dan Gomora ini supaya engkau tidak terbakar, dan jangan menoleh ke belakang. Kalau engkau menoleh ke belakang, engkau menjadi batu. Ternyata istri Lot memilih untuk menoleh ke belakang, dia jadi batu. Kita lihat di sini betapa ngerinya jika kita salah memilih. Yang berikutnya adalah Yudas Iskariot. Dia memilih jual Tuhan Yesus seharga 30 keping perak. Itu di dalam Matius 26 ayat 14-15. Berapa yang kau kasih uang kepadaku kalau aku menjual guruku? Yudas memilih uang lebih berharga daripada Tuhan Yesus, daripada hidupnya. Dan yang luar biasa, ketika orang Farisi memutuskan Tuhan Yesus harus dihukum atau disalibkan dalam Matius pasal 27 ayat 3-5, Yudas pergi mengambil uang itu yang dia sudah terima dari penjualan daripada gurunya, dilemparkan ke bait suci, dia pergi bunuh diri, jatuh terburai ususnya. Lihat di sini, pilihan yang salah tidak pernah menghasilkan yang benar, tapi pilihan yang salah menghasilkan maut, menghasilkan kerugian, menghasilkan hal-hal yang buruk. Jadi jangan sampai engkau salah memilih dalam hidupmu.
Berikutnya contoh-contoh yang memilih yang benar dan untungnya. Abraham di dalam Kejadian pasal yang ke-22 ayat 1-3, ayat 16-18, bagaimana Yahweh katakan, persembahkan anakmu yang tunggal itu Ishak kepadaku daerah Moria. Dan dia betul-betul pergi dan membawa anaknya Ishak dan juga mempersiapkan kayu untuk membakar korban, yaitu Ishak anaknya. Abraham memilih mentaati perintah Yahweh. Ketika Abraham sudah menyusun kayu dan mengikat Ishak mau menyembelihnya, maka Yahweh perintahkan, jangan kau apa-apakan anak itu. Aku tahu engkau mengasihi aku lebih daripada anakmu. Artinya Abraham memilih mentaati Yahweh daripada menghargai anaknya. Sekarang ini banyak orang tua lebih menghargai anaknya daripada Yahweh. Demi anak dia enggak doa, enggak baca firman, pergi bekerja, berusaha demi kebutuhan anak. Enggak salah kau mencari nafkah buat anakmu, tapi harusnya kau prioritaskan bersekutu dulu dengan Yahweh itu, baru kau mengerjakan pekerjaanmu. Dan janji Yahweh kepada Abraham, maka keturunanmu akan menjadi bangsa yang besar, dan keturunanmu menjadi sumber berkat bagi banyak orang di dunia. Kita lihat ahli semua di dunia berasal dari orang Israel, yaitu turunan Abraham. Karena apa? Ada seorang bapak yang memilih untuk mengikuti perintah Yahweh. Jadi jangan sampai kita salah memilih. Yang kedua, memilih yang benar adalah Rut. Rut itu dia orang Moab dan dia mengikuti Naomi, dan ketika mereka sudah janda, Naomi berkata, aku mau pergi ke Bethlehem, ke negeriku, tinggal kalian di sini. Tapi Rut memilih tetap mengikut Naomi. Itu di dalam Rut pasal 1 ayat 16-17. Dan di dalam Rut pasal 4 ayat 13 dan 17, Rut dinikahi oleh Boas. Dan Boas itu adalah bapak daripada Obed. Dan Obed itu adalah bapak daripada Isai. Dan Isai itu adalah bapak dari Daud, keturunan Mesias. Padahal Rut bukan orang Israel, dia orang Moab. Tapi karena dia memilih mengikut Naomi ke Bethlehem, sehingga dia menjadi salah satu garis turunan Mesias. Jadi kita lihat di sini, pilihan yang benar adalah menguntungkan. Tapi pilihan yang salah membawa malapetaka. Yang ketiga, saya ambil contoh orang memilih yang benar adalah Stefanus. Dia memilih untuk tetap memberitakan Injil, dan sudah dilarang, dan kalau engkau tetap beritakan Injil, kami akan melempari engkau sampai mati. Dan betul Stefanus tetap memilih memberitakan Injil, dilempari dia pakai batu sampai mati, dan dia berdoa sebelum mati, Bapa ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Stefanus tetap memilih hidup di dalam kekudusan dan kebenaran, tidak benci kepada orang yang melemparinya, maka upahnya dia akan memerintah bersama dengan Yeshua HaMashiach. Di ayat Wahyu 20 ayat 4 yang berbunyi demikian. Dan aku melihat tahta-tahta dan mereka yang duduk di atasnya, dan penghakiman telah diberikan kepada mereka, dan jiwa-jiwa mereka yang dipenggal karena kesaksian Yeshua dan karena firman Elohim, serta siapa yang tidak menyembah binatang buas itu maupun ikonnya, dan tidak menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, dan mereka hidup dan memerintah bersama HaMashiach selama 1000 tahun. Luar biasa, saudaraku. Itu pilihan Stefanus. Pantas banyak tokoh-tokoh pemberita Injil mereka mati syahid, siap mati demi Injil, karena inilah janji Yahweh kepada orang yang memilih siap mati mengikut Tuhan Yesus, maka upahnya besar di surga dan ikut memerintah bersama dengan Tuhan Yesus.
Sekarang bagaimana caranya agar kita tidak salah memilih? Kita harus mengenal Yahweh dengan benar. Sekali lagi, kita harus mengenal Yahweh dengan benar. Sekarang ini banyak orang tidak mengenal Yahweh yang benar. Kenapa? Nggak pernah baca Alkitab, nggak pernah nyanyi lagu rohani yang dinyanyikan lagu dunia. Jadi bagaimana engkau tak kenal makanya tak sayang? Bagaimana engkau mengenal Yahweh kalau engkau tidak pernah baca Alkitab tiap hari, mulai dari Kejadian sampai Kitab Wahyu, ulang lagi, baca lagi, ulang lagi, baca lagi, sehingga engkau mengenal siapa Yahweh itu. Di dalam Hosea pasal 6 ayat yang ketiga dikatakan demikian. Marilah kita mengenal, marilah kita mengejar untuk mengenal Yahweh. Kemunculannya adalah seperti fajar dan dia akan datang seperti hujan kepada kita, seperti hujan awal dan hujan akhir ke bumi. Jadi kita berusaha mengenal. Sekarang ini zaman daripada YouTube, zaman daripada Facebook dan segala macam. Orang banyak kenalan lewat YouTube, lewat Facebook dan segala macam. Oh, banyak kenalanmu. Tapi yang anehnya, kamu tidak mengenal penciptamu dengan benar. Katanya. Menurut agama A, menurut agama B. Engkau hanya menurut katanya. Kata tokoh agama ini begini, kata tokoh agama ini begini. Padahal engkau tidak mengenal Yahweh dengan benar. Jadi kenal Yahweh itu dengan benar. Sebagaimana juga Sadrak, Mesyak, dan Abednego dalam Daniel pasal 3 ayat 16 sampai dengan 18. Raja Nebukadnezar mengancam mereka untuk membakarnya kalau tidak mau menyembah patung. Tetapi Sadrak dan Abednego, ada Yahweh yang menolong kami ya Raja. Kami tidak akan mau menyembah patung itu. Dan sekalipun mereka diancam api dipanaskan 7 kali, diikat, dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala, Sadrak, Mesyak, Abednego tidak terbakar. Karena apa? Karena mereka mengenal Yahweh dengan benar. Sekarang banyak orang mengaku beragama, sah-sah aja kau beragama, tapi engkau tidak mengenal Yahweh pencipta alam semesta, pencipta hidupmu, yang mengatur hidupmu, bukan uang, bukan usahamu, bukan pekerjaanmu, bukan atasanmu, tapi yang mengatur hidupmu, nyawamu, ada pada Yahweh. Maka kenal Yahweh itu dengan benar. Doa tiap hari, baca firman tiap hari, engkau taat beribadah sehingga engkau mengenal Yahweh dengan benar. Yang kedua, kita jangan pernah meragukan firman Yahweh. Di dalam Kejadian pasal 3 tadi ayat 2 sampai dengan ayat 6 tadi, bagaimana iblis mengatakan kepada Hawa, kalau kau makan buah pohon ini Hawa, kamu tidak akan mati, tapi kau sama seperti Yahweh. Hawa melihat buah pohon itu indah, dan dia mulai memetik satu buah dimakan. Kenapa dia mau memetik dan memakan? Dia ragu sama firman Yahweh, dia lebih percaya pada perkataan iblis. Di akhir zaman ini, orang lebih percaya kata dukun, kata orang, kata si A, si B, si C, katanya harus begini. Kalau bangun rumah harus bentuknya begini. Kalau bentuk kamarnya harus begini. Itu kata orang pintar, padahal orang penyesat. Itu tipu daya daripada si iblis. Maka engkau harus bertobat. Engkau harus benar-benar yakin kepada firman Yahweh, karena firman Yahweh ya dan amin. Berikutnya, karena firman Yahweh itu adalah Yahweh itu sendiri, dalam Yohanes pasal 1 sampai dengan ayat yang ke-3. Pada mulai adalah firman, firman itu bersama dengan Yahweh, dan firman itu adalah Yahweh sendiri. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Berikutnya kita harus menguji segala roh. Di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5, bagaimana di dunia ini sekarang ada banyak macam-macam roh. Roh penipu, roh dusta, roh pencuri, roh zina, roh mabuk, roh angkuh sombong. Itu semua pekerjaan daripada si iblis.
Maka jangan terjebak. Kita mau belajar seperti Tuhan Yesus. Dia Yahweh Elohim yang berubah menjadi manusia. Dia lemah lembut dan rendah hati. Ikutilah roh daripada Tuhan Yesus itu. Sekalipun dia guru, dia Tuhan, dia membasuh kaki murid-muridnya, itu roh lemah lembut, roh penuh kasih, roh penuh kemurahan. Jadi jangan ikutin roh-roh dunia yang membuat engkau sombong, angkuh, iri hati, dengki. Itu pekerjaan setan. Jika engkau mengikuti roh-roh itu, ingat tempatmu sama dengan di neraka, sama dengan iblis. Jadi jangan menjadi orang sombong, orang ngangkuh, yang berzina, bercabul, dan segala macam. Engkau harus bertobat. Berikutnya, kita harus taat pada perintah Yahweh. Ya, dalam Matius 19 ayat 29, ya, kalau kita taat perintah Yahweh, kita pasti selamat. Dalam Matius 19 ayat 29, Tuhan Yesus katakan demikian. Dan setiap orang yang sudah meninggalkan rumahnya atau saudara laki-laki atau saudara perempuan atau ayah atau ibunya atau istri atau anak atau ladang demi namaku, ia akan menerima 100 kali lipat dan akan mewarisi hidup kekal. Jadi tetaplah ikut Tuhan Yesus. Apapun tantanganmu, jangan gara-gara pacarmu engkau pindah agama, jangan gara-gara jabatan yang kau jual imanmu, binasa engkau. Jadi jangan engkau ubah imanmu hanya karena uang, karena teman hidup. Engkau perlu bertobat, tetap setia mengenal Tuhan Yesus dan mengikut Tuhan Yesus, engkau pasti menerima hidup yang kekal. Diberkati tadi 100 kali lipat. Berikutnya kita harus menyembah Yahweh. Jangan mau menyembah kepada si iblis. Di dalam Matius pasal yang keempat, bagaimana Tuhan Yesus dicobai oleh si iblis. Kita tahu dikatakan demikian. Matius pasal 4 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-11. Sekali lagi si iblis membawa dia ke sebuah gunung yang sangat tinggi dan menunjukkan kepadanya semua kekayaan dunia dan kemuliaannya. Dan dia berkata kepadanya, aku akan memberikan semua ini kepadamu jika engkau bersembah sujud kepadaku. Kemudian Yesus berkata kepadanya, enyahlah hai setan, sebab telah tertulis, engkau harus menyembah Yahweh Elohimmu, dan kepadanya sajalah engkau harus beribadah. Lalu si iblis meninggalkan dia dan tampaklah para malaikat datang menghampiri dan melayani dia. Saudara yang dikasihi oleh Yahweh, sekarang ini demi harta orang menghalalkan segala cara dengan korupsi, dengan berbagai tipu-tipuan, main judi, main game, dan segala macam. Itu tawaran daripada si iblis. Maka kita harus menyembah Yahweh saja, bukan menyembah harta, karena harta apa yang ada di dunia ini akan lenyap. Jangankan harta, langit dan bumi akan lenyap. Kalau langit dan bumi akan lenyap, kau mau kemana? Ada dua pilihanmu. Kalau engkau memilih hidup benar tadi, mengikuti kehendak Yahweh, memilih yang benar, maka engkau pasti masuk surga. Tapi jika engkau memilih seperti suruhan daripada si iblis kepada si Adam dan Hawa, pasti masuk neraka. Engkau lihat tadi, Tuhan Yesus disuruh sama si iblis untuk menyembah kepadanya. Enyah engkau setan. Yang harus disembah adalah Yahweh itu, bukan engkau, karena setan ciptaan Yahweh, bukan pencipta. Nah, sekarang banyak orang menyembah berhala-berhala, menyembah ciptaan Yahweh, menyembah batu, katanya batu ini turun dari surga. Enyah engkau setan, itu penyembahan berhala. Engkau penyembah setan, penyembah berhala, supaya bertobat. Engkau harus menyembah Yahweh, pencipta alam semesta ini, yang menjamin hidup kekal bagimu. Berikutnya apa yang harus kita kerjakan? Kita harus berserah kepada Tuhan Yesus bahwa kita harus hidup kudus dan benar setiap saat, karena Tuhan Yesus datang dengan tiba-tiba, ya.
Di dalam Matius 24 ayat 42 dan 44, oleh karena itu berjaga-jagalah karena kamu tidak mengetahui kapan waktunya Tuhanmu datang. Sebab itu kamu yang juga bersiap sedialah karena Anak Manusia datang pada waktu yang tidak kamu duga. Artinya, pilihlah yang benar, pilihlah apa yang Yahweh kehendaki dalam dirimu. Kapanpun Tuhan Yesus datang, kau tidak perlu takut, dijamin pasti masuk surga. Di dalam Wahyu pasal 22 ayat 11-12 dikatakan oleh Tuhan Yesus, biarlah yang najis semakin najis, yang jahat semakin jahat, yang kudus semakin kudus, yang benar semakin benar. Aku datang segera membawa upahku sesuai dengan perbuatannya. Jadi hari ini kalau engkau memilih yang benar sesuai dengan firman Yahweh, dijamin masuk surga. Tapi jika engkau memilih yang salah, seperti Adam dan Hawa, maka engkau pasti masuk neraka. Jadi tentukan pilihanmu supaya masa depanmu benar di hadapan Bapa di surga. Amin. Sampai di sini firman Yahweh, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu ini. Kami bersyukur Engkau mengingatkan kami kembali supaya detik-detik menjelang Tuhan Yesus mau datang kedua kali, kami tidak salah memilih dalam hidup kami. Kami tetap mentaati firman-Mu, melakukan firman-Mu, mengikuti kehendak-Mu apapun yang sedang kami hadapi. Dan kami percaya firman-Mu itulah menjadi jaminan bagi kami, dan Engkau telah mengutus Roh-Mu yang kudus agar kami berjalan dalam kekudusan dan kebenaran. Berkati bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja, anak-anak, supaya mereka tidak salah memilih Bapa, supaya mereka memilih hal yang benar seperti yang dilakukan oleh Abraham, dilakukan oleh Ruth, dilakukan oleh Stefanus. Dan kami mau tetap setia memilih Tuhan Yesus, sekalipun kami harus kehilangan nyawa, kami siap